Usulan menjadikan kota Surakarta sebagai daerah istimewa Surakarta mengemuka setelah Komisi 2 DPR dan Kementerian Dalam Negeri rapat membahas peraturan turunan untuk pemekaran daerah. Kira-kira siapa pengusulnya dan apa pertimbangannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Undip Nur Hidayat Sardini. Selamat sore Pak Hidayat. Selamat sore Mbak. Baik Pak, pertama-tama kita ingin berbincang mengenai dari faktor politik, sosbud. Ini apakah kota Solo ada kekhususan tertentu yang bisa layak dijadikan sebagai daerah istimewa? Apa pandangan Anda? Kalau dilihat dari berbagai aspek ya, saya dahului dulu dari sisi historis. Solo itu kan atau Surakarta itu kan pernah juga menjadi daerah istimewa ya pada saat zaman Belanda. Mereka ada istilah kota Swapraja ya atau Forst London gitu ya. Kota yang mandiri, daerah yang mandiri, daerah yang berdasarkan ikatan kontrak politik antara Gubernur Jenderal Belanda dan penguasa daerah kerajaan atau Kasunanan Surakarta, dan itu memperoleh tempat. Dan kemudian sampai berlangsung pada saat Indonesia merdeka, daerah ini juga masih beberapa tahun ya sebagai daerah istimewa. Hanya karena waktu itu memang ada semacam penentangan sebagian dari masyarakat ya. Kemudian akhirnya dibekukan ya tanggal 16 Juni tahun 46 begitu. Jadi memang dari sisi aspek kesejarahan pernah daerah ini mulai berlaku tahun 46 dan kemudian dibekukan oleh karena alasan stabilitas waktu itu, terutama rekomendasi dari TNI ya, tentara, yang kemudian akhirnya sampai sekarang tidak ada, dan lalu digabung ke wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai statusnya kota gitu. Jadi dari sisi aspek sejarah iya, dari sisi budaya saya kira juga memungkinkan saja ya daerah ini sebagai daerah istimewa karena alasan-alasan yang historis dan kebudayaan tadi. Saya termasuk yang memandang bahwa semakin kita punya daerah yang spesifik seperti Surakarta daerah istimewa, saya kira nggak ada salah juga. Kendati pun dari sisi lain-lain pertimbangan soal keuangan dan seterusnya belum, saya kira kita perlu kaji juga. Benar bahwa itu harus ada kajian dan kajian itu harus menyeluruh juga. Gitu, baik. Nah, pertanyaannya Pak Hidayat, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus mengemuka di tahun ini? Kenapa harus tahun 2025 di saat ini kan pemerintah sedang menghemat anggaran efisiensi? Kalau itu tidak bisa dilepaskan juga dalam beberapa perkembangan terakhir ya, mengemuka tampaknya penerapan desentralisasi simetris tidak banyak jadi favorit oleh sementara daerah ya, masyarakat daerah, tapi justru yang asimetris seperti daerah istimewa dan segala macam ini yang jadi favorit. Kenapa? Karena dari sekian kajian ya yang kita bisa tahu bahwa memang tidak kesesuaian antara cita-cita sejak awal untuk menjadikan satu DOP, daerah otonomi baru, yang kemudian terbukti. Tetapi ketika menjadi daerah istimewa, special treatmentnya agak berbeda. Soal DAU misalnya, itu yang tampaknya akan diincar kalau dilihat dari sisi itu. Tapi saya melihat ada gejala daerahisme itu juga menguat ya. Artinya orang ingin agar daerahnya tampak lebih beridentitas pada local genius gitu ya, pada aspek kelokalan yang itu sepertinya sedang dicari gitu. Kalau lihat dari sisi ya konstelasi keraton ya Kasunanan, tampaknya juga sedikit banyak akan mendukung ya terhadap soal ini, dan saya rasa beberapa kali pernyataan dari penguasa Surakarta juga sudah melakukan itu semua gitu. Sudah menyampaikan itu semua, menyampaikan posisi itu semua. Saya kira di situ. Dengan situasi seperti saat ini, kalau Anda kira Solo punya nilai lebih yang bisa dikatakan layak menjadi daerah istimewa, kira-kira butuh waktu berapa lama sih dari wacana menjadi realisasi?
Ya tergantung ya, dan tidak dalam waktu singkat ya, 5 tahun saja saya kira tidak cukup ya, karena kan ada fase-fase ya, tahapan-tahapan tertentu untuk satu daerah menjadi daerah otonom, lepas dari kesulitan-kesulitan tertentu yang yang harus dilampaui oleh penggagasnya dan sikap dari pemerintah induknya. Saya kira kan memang daerah istimewa ini tidak ada di level kabupaten kota, tetapi hanya ada di level provinsi. Kita tahu ada Aceh dan Yogyakarta. Nah, itu semua tentu saja harus diperjelas gitu ya. Dan rutenya tentu saja akan arahnya akan ke sana. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Otonomi Daerah bahwa sedang dikaji peraturan pemerintah yang mengatur masalah itu. Sementara peraturan yang lama tampaknya sudah out of date gitu ya, yang perlu pembaharuan. Tapi saya pernah juga mendampingi, karena saya juga pernah jadi staf di Komisi 2, bahwa itu perlu 7 tahun gitu ya, yang untuk sejak awal ya. Tetapi tergantung juga pada aspek lain. Dan pada waktu itu kan tahun-tahun setelah reformasi itu semua daerah ya ingin ya, dan waktu itu memang posisi daerah dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat sangat tinggi ya, apalagi kemudian pusat dikira gitu ya dalam posisi yang tidak seluruhnya akan mampu untuk menangani problem-problem di daerah. Dan sekarang di samping itu saya kira ada aspek lain Mbak yang penting di sini, bahwa arus sekarang kan tampaknya tidak desentralisasi tapi resentralisme kembali pada masa-masa, walaupun tidak secara ekstrim sudah sentralisme, tetapi arahnya daerah tidak terlalu ya di apa sebutlah persoalan-persoalan yang kemudian diakomodasi demikian rupa. Beda dengan era-era awal-awal terjadi restrukturisasi kekuasaan pemerintahan pada Pak. masa Tentunya reformasi. banyak hal yang juga harus dipertimbangkan pemerintah ya secara lebih seksama sebelum menetapkan suatu daerah menjadi daerah istimewa. Terima kasih untuk kesempatannya sudah bergabung di Prioritas Indonesia, Pak Nur Hidayat. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.